main drum terus akhirnya ngeband. Pas udah rada gedean gue kayak gue main gitar aja deh. Udah gue main gitar. Pas udah ngeband misa-misa tuh akhirnya. Oktavnya gue turunin sama gue. Kan dia di 12 tuh. Kalau dinaikin dia jadi oktav tinggi. Gue turunin sama gue. Gue turunin pas gue mainin senar atasnya tuh kok jadi suara bass gitar gue. Oh yaudah ini aja deh. Ingat gak? Masih ingat? Masih ingat nadanya, warna liriknya? Masih banget lah. Bisa dong diganti sama nama bini lo yang sekarang? Enggak masuk. Oke everybody, sekarang lo lagi nonton Kurva Tech Podcast. Belum. Sabar. Oke, everybody, balik lagi di Kurva Tech Podcast. Hop. Oke, wah apa tuh? Kayak kucing kayaknya. Oke, sekarang lagi nonton Kurva Tech Podcast ya. Seperti biasa, gua malam ini akan ngobrol-ngobrol sama teman gue yang udah hadir di sini nanti. Tapi sebelum gua lanjut, jangan lupa lo untuk subscribe, untuk like, comment, share semua video yang ada di YouTube ini ke sosial media lo dan juga ke semua grup WhatsApp, Facebook, Pet Friendster semuanya pokoknya. Oke? Oke nih, sekarang udah temen gue di sini seperti biasa. Gue ada tamu malam hari ini, ada Haikal Ramdan everybody. Yoi. Haikal Ramdan, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat jasmani, rohani, Alhamdulillah. semuanya lah, daleman, luaran sehat semuanya. Alhamdulillah, masih main musik masih ya? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih main musik. Kalau enggak makan gue. Kal, emang lu dari kapan mulai main musik yang berbayar deh atau jangan berbayar deh? Awal belajar main musik dulu deh. Kalau awal belajar main musik mah dulu tuh kayaknya gue SMP, jadi SMP. Gue sama adek gue si Ijal tuh Oh, yang si kemarin Ijal. VPN. Oh iya. Ya kita dulu Itu adik lu? iya, kebetulan ada kakaknya juga di sini. Oh iya. Makanya dia nggak mau nge-host. Iya. WhatsApp gua, lu aja baik katanya gitu. Terus gimana? Belajar sama adik lu, terus? Bareng tuh belajar. Cuma rebutan alat karena di rumah cuma ada gitar. Oke. Ada gitar. Terus abang gua Angga ngajakin, udah kita nge-jam aja. Oke. Nge-jam karena udah nggak kebagian alat nih. Yang main gitar udah jelas jago nih satu orang Ya nih. betul. Kan? Akhirnya? Akhirnya gue main drum waktu itu. Oh, awal lu main drum? Awal main drum. Terus kita jamming gitulah, jamming bareng. Terus dulu tuh emang gua sama Ijal tuh sering diajak kayak dulu Angga kan masih main di Homi tuh. Tahu masih ada nggak sih sekarang? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Homi Ada. Cafe. Dulu kita emang sering ngintilin waktu masih bocil. Masih SMP itu? SMP. Berarti awalnya lu main drum? Main drum dulu. Main drum lu belajar otodidak atau emang les? Atau emang diajar? Otodidak aja. Otodidak gua nggak pernah les. Gak pernah les ya? Itu yang Awalnya apa lagu apa lo main drum itu? lupa lagi gua lagu apa awalnya. Cuma akhirnya gua main drum terus akhirnya ngeband. Pas udah rada gedean gua kayak gua main gitar aja deh. Udah gua main gitar. Pas udah ngeband misa-misa tuh akhirnya ngeband misa-misa ya udah gua main band tuh SMA kayaknya. Mulai main gitar itu? Main gitar SMA. Awal main lu itu nggak nyetemnya pakai lagu semua tentang kita nggak? Oh jelas. Neo di itu ya kan? Atau enggak kalau di studio biasanya disamain aja nih yang paling bener nih gitar yang mana? Dong deng. Zaman dulu nggak ada gitar tuna sih, jadi Gak kita ada, masih gak nyetem ada. masing-masing susah. Masing-masing. Jadi Pakai dibarengin lagu. aja. Kalau fals ramen deh kayak gitu aja. Berarti lo main gitar juga emang sendiri ya? Sendiri. Belajarnya sendiri gitu maksudnya? youtube.com. Ya. youtube.com gue. Masih ngerasain MBS gak MBS? MBS tuh ngalamin MBS ya? gue. Ngalamin dulu kan di Ciracas ada yang jual majalah-majalah gitu pinggir jalan tuh. Suka ada yang buku-bukunya tuh. Iya MBS. Kalau nggak di ini Pocis ada di Pocis. Ah, di Pocis. Stiker sini ada MBS. Nah, ada. itu. Buku TTS tuh ada ya. Nah itu sama poster-poster Peter Pan. Iya betul. Poster bola ada. Poster bola. Netpad masih Ngalamin gue Blasio kayak tuh. gitu, pakai buku MBS kayak gitu. Awalnya gitu ya lo Awalnya gitu. ya. Oke. Terus ya udah lama-lama ya improve sendirian aja. Tapi dulu berarti SMA lo
Formatnya band ya? Bukan kan sekarang solo. Band. Berarti SMA lu band. Band gua. Apa alirannya, genrenya? Dulu tuh gua popang-popangan gitu Oh, loh. yoi, tahun 2000 berapa tuh? 2012, 10, 12. 11 sampai itulah. Oh, masih zamannya Piwi Gaskin, Viera ya. Dulu. Close Head, yoi. Kalau dulu tuh gua demen sama band Malang kalau nggak salah, Apa? Sneakers and the Chicken Fighter tuh. Wah, nggak tahu ada gua. itu keren tuh, punk rock show gitu. Yoi. Gua suka tuh sama tuh band, terus kayak kita bikin band yuk. Apa lu influence apa dulu kalau luar selain si sneaker itu? Maksudnya Indo ya? Indo boleh, luar boleh influence lo. Kalau Indo mah udah pasti Rocket Rockers ya Rocket kayak Rockers, yoi. Nggak Zaman bisa ingin hilang ingatan dong. Yoi. Sampai ke vokalis Aska tuh gua ngikutin dulu. Dari Ucai ke Aska gua ngikutin banget. Yoi. Terus kalau luar ada? Kalau luar banyak sih yang gua denger dulu tuh. All Time Low. All Time Low pasti. All Time Low. Neck Deep dong. Neck Deep mah kayaknya Desember Wish You Were Here enggak dong? Udah SMA kelas 3 Udah SMA. deh Oh, kayaknya oke. Waktu Panic and the Heaven ya kalau nggak salah. Panic and the Disco. Bukan albumnya. Oh, albumnya ya. Albumnya kalau nggak salah udah eranya itu baru tuh gua dengerin Neck Deep tuh. Neck Deep. Oh, oke. Karena dia popang yang fresh gitu Iya, kan, betul. di tahun itu. Kayak gua Neck Deep juga sebenarnya bukan popang sih, punk dia. All Time Low juga masuk ke punk sebenarnya. iya sih, cuma mungkin karena pattern chordnya lumayan pop aja kali ya. Kayaknya kalau popang tuh kayaknya mungkin cuma ada di Indonesia sih kayaknya. Istilah popang tuh. Istilah popang ya. Sebenarnya kalau di luar namanya Pang pang ya. namanya biasanya. Oke, berarti lo zamannya SMA udah main itu. Apa band sih namanya? Aduh jelek lagi nama bandnya gue malu. Apa coba? Gue lu punya band namanya Magiku demi Allah. Aduh, Magic. Kurang banget. Lo aneh kan ngedengernya? Kenapa lo tiba-tiba bikin nama Magic itu kenapa? Gak tahu waktu itu jadi festivalan tuh. Eranya festivalan kan SMA. Mau daftar festival waktu itu. Nah, gestarnya kakak gue waktu itu, Solego. Terus kayak, wah nggak bisa nih kita harus keren nih. Nama bandnya apa ya? Magiku. Lo pikir Magiku keren waktu itu? Gak tahu. Yang cepet di kepala gue waktu itu Magic. Lo yang ngasih nama? Soalnya udah di tempat kita mau daftar Regis, gitu kan. Udah mau regis. Apa namanya gue nggak tahu. Akhirnya gue tulis aja Magiku. Teman gue nanya apaan Magiku? Itu ada plang tadi di situ. Gue tulis aja Magiku. Berarti tahun itu lo sering ikut festivalan? Festivalan dulu kayaknya skala panggungnya emang kalau nggak festivalan atau enggak Underground. gigs underground gitu kan. Underground suka ikut tapi yang kayak di gedung partai pernah cuma nggak sesering itu karena kayaknya gue bandnya nggak sekeras yang mereka deh. Waktu tahun itu kan kalau kebanyakan kalau nggak emo atau enggak metal. kalaupun hardcore metal biasanya emo. iya kalaupun yang menjurus ke popang waktu itu kayaknya yang power pop yang pakai scene gitu deh. Iya, kayak Piwi Gaskin gitu. betul. Waktu itu kan lagi rame kan. Lagi rame betul yang monster lucu gitu. Yoi. Berarti lu ngerasain nggak yang namanya ikut gigs underground terus lo regis share tiket main siang tuh ngerasain nggak lo? Wah ngerasain banget. Ngerasain ya? Ngerasain banget gua. Kalau 100.000 main siang, nambah cepet lagi main malam tuh baru. Yoi, nanti kalau mau nambah apa? Kalau mau nambah font logo lo bandnya di tampang share tiket 20. Iya, gue ngalamin itu. Ngalamin, gue juga sama di gedung partai dulu main ya. SMA, duit patungan 20.000 kan udah lumayan berat tahun itu ya. Tapi pengennya main malam gitu. Tapi kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Kita mau main, kita yang bayar, kita share tiket jualan juga aneh banget sih. Kalau sekarang udah enggak, sekarang rata-rata kan main di kafe. Yang gigs juga sekarang maksudnya di kafe kan kebanyakan. Yang metal-metalan juga di kafe mainnya tuh udah enggak, sistemnya udah beda sama yang gitu. Karena mungkin dulu susah dapat sponsor kali ya. Kayaknya soalnya kalau gigs zaman sekarang kayaknya anak-anak band lokal udah pada dibayar. Betul, karena udah ada sponsornya. Biasanya rokok atau ya si kafenya sendiri yang provide bayaran gitu. Sama zaman dulu juga kalau MC juga di gigs juga ya bayarannya apa Amer paling gitu kan. Kalau MC di gigs gitu, kalau sekarang kan udah mulai gue SMA gak ngalamin tapi kalau kayak gitu mah. Iya. Gue juga dari cerita temen gue sih ada. dia defense, jadi gue defense juga. Kal, berarti kenapa lo akhirnya memutuskan untuk solo, untuk main sendiri? Enggak, tadinya tuh gue main band. Okay. Gue tuh sempat ikut reguleran main band gitu. Oh, di kafe-kafe gitu ya? Kafe-kafe gitu. Sama si Magiku? Enggak. Gue tuh cuman bareng sama si Ijal, cuma dulu bandnya yang banyak lah gitu. Oke. Nah, dulu tuh gue kebingungan masalah kayak kalau gue main gitar doang, banyak yang lebih jago nih dari gue. Terus gue udah sempat, gue nyanyi aja deh. Gue nyanyi aja. Gue nyanyi, ternyata banyak yang materi lagunya jauh lebih bagus daripada gue gitu. Akhirnya gue cobalah, gue kayaknya daripada gue nggak kebawa sama sekali, gue kayaknya mending ngamanin diri gue sendiri deh. Gue main akustikan main akustikan awalnya. Terus gue waktu itu sempat itu kan gue 2022 waktu gue rilis single kedua yang Every Long Day,
gue diajak manggung di sama High Online, High Magazine. Iya, tahu magazine. Waktu High Mini Stage tuh waktu itu di Jakarta. Yang sama Enda Resa itu ya? Bukan. Bukan. Kalau yang di tempatnya Enden Resa itu mah showcase waktu itu. Showcase bareng sama temen gue. Nah, waktu itu gue ke sana, terus gue mikirnya gue pengennya main band. Tapi buat bawa anak-anak sana kayaknya berat amat ya. Gue berat di ongkos sama terus belum lagi session pasti kan gue harus nyiapin dana buat mereka juga kan. Miskin banget gue waktu itu kan. Tahun berapa tuh? 2022. 2022 nggak punya duit, gue mau bawa anak-anak gimana ya. Nah waktu itu gak sengaja gue ngeliat ada orang di Bali atau apa, ada yang main live looping gitu. Akhirnya gue carilah looper yang paling murah. Gue waktu itu nemu looper pertama gue tuh namanya Dito looper. Mereknya? Kecil doang, inputnya cuma gitar doang. Gue beli deh. Sebelumnya emang gue punya efek vokal doang kan buat harmonis segala macam. Udah gue bawa 2 itu aja. Bismillah aja berangkat ke sana. Ternyata pas gue pulang ke sini gue baru sadar kalau nggak ada yang main kayak gitu, nggak ada sama sekali yang main kayak gitu. Di waktu lo manggung itu ya? Waktu gue manggung dan pulang Serang. Pas gue pulang Serang gue baru sadar kayak di Serang Cilegon tuh nggak ada yang main live looping ya. Akhirnya gue seriusin aja deh di sini gitu. Akhirnya Buat jadi ciri khas lo juga ya? Iya, akhirnya gue terusin, gue upgrade alat, ya udah sampai sekarang aja gitu. Oke, berarti emang awalnya karena kepepet lah ya? Awalnya karena kepepet. Nemu ciri khas lo si live looping itu ya karena kepepet itu awalnya kan? Lo awalnya nggak, maksudnya lo nggak nyadar pasar kan? Maksudnya lo nggak nyadar pasar kalau misalkan Serang Cilegon ini nggak ada yang live looping, lo nggak nyadar itu sebelumnya kan? Nggak, sama sekali nggak. Nyadarnya pas begitu pulang kayak, oh iya ternyata ini bisa gue jadi ciri khas gue gitu ya? Akhirnya gue sempat ada yang nawarin gue reguleran gitu. Yaudah gue coba deh main kayak gitu, gue main kayak gitu ternyata malah jadi branding gue gitu ya. Iya betul. Akhirnya gue terusin aja sampai sekarang. Jadi ada duit lebih, gue upgrade alat lagi gitu-gitu aja. Karena gue beberapa kali nonton Haikal main, kalau live tuh dia nggak cuma repot di tangan tapi di kaki juga kan lo? Iya, footwork. Iya, lo apa sih namanya kayak gitu tuh? Kaki lo tuh ngapain? Iya, ngincik-ngincik efek. Untuk ngerekam si looping itu ya? Ngerekam terus mainin dinamika segala macam gitu. Ada bagian yang emang gue harus turun, ada bagian yang gue harus naik. Terus gue sambil main tuh kan sambil mainin efek-efek yang lain. Jadi gue sambil nyanyi yang kayak... Itu berarti lo harus rekam pas lo main kan? Iya. Si suara itunya kan? Iya, gue rekam satu-satu. Berapa lama lo belajar itu? Sampai akhirnya bisa sampai lancar gitu loh? Itu kan kayaknya susah deh. Iya sih, cuma apa ya? Kayaknya seberjalannya gue aja itu gue nggak ngitung. Apa mungkin gara-gara lo sempat main drum kan ada pedal juga itu ngaruh juga nggak sih? Kayaknya sih ngaruh, cuma kan gue pakai drum pad yang pakai tangan. Oh, gue kira drumnya gitu. Enggak, gue pakai tam-tam doang, tam-tam tengah-tengah. Iya, tam. Buat ngamen lampu merah gitu. Di mic-in aja ya. Iya gitu. Gue gak kepikiran loh kayak gitu. Gue juga dulu drummer apa? Drummer paha tapi gini doang. Oh, ini gue drummer meja. Meja loh, gue paha. Tinggal kasih mic aja sini bisa. Oke, berarti tuh awalnya 2022 lo live looping itu? Iya, 2022. Terus pas pulang ke sini ada salah satu event gitu nyuruh gua manggung dengan konsep gua yang sekarang live looping. Gue coba manggung, ternyata dari situ lumayan banyak yang notice gitu. Ya udah dari situ gue terusin aja deh gitu. Berarti lo single yang Rumah Yang Sama itu belum live looping? Udah. Oh, udah juga? Itu kan single terbaru. Lah, single yang pertama apa? Yang pertama tuh yang lagu galau itu, Can't Find the Root, banget sih itu lagu ya udahlah. Tapi itu berarti lu sampai sekarang udah berapa? 4 single, 4. Yang pertama terus Can't Find the Root, terus yang akhirnya gue manggung di High itu pas gue baru rilis lagu kedua Every Long Day. Oke, terus ketiga itu I Don't Wanna Be Yours, terus terakhir baru Rumah Yang Sama. Oke. Nah, harusnya Februari ini gue ngeluarin single lagi. Cuma kan mepet mau puasa tuh. Kita promonya daripada ribet ya. Nggak apa-apa, nanti kan ada bukber, lo bisa promo di bukber. Wow, iya benar, bukber iya. Angkatan gitu iya, bukber angkatan, nggak apa-apa. Saat malam semuanya saya angkatannya ini lagi, karena Kopassus lagi. Kopassus. Tapi lo udah ada 4 nih, karya lo ada 4 single lo. Lo ada rencana mau bikin album kah atau EP? Lagi ngerjain. Oh, apa EP atau album? Album, lagi ngerjain. Berapa rencana lagu? Rencana total kan gue udah rilis 4, gue nambahin 6 lagu lagi, jadi bikin 10 ya? Oke. Lagi proses, sekarang udah berapa persen progresnya? Masih jauh sih, gue masih sekitar 60-70an. Soalnya banyak lagu yang emang udah gue bikin guide-nya, terus kayak pas masuk studio lagi, gue mau ngisi apaan ya? Karena kan gue bikin musik sendiri, gue kan produce sendiri. Karena nggak ada teman brainstorming juga kan, jadi gue nyampe studio tuh kayak
Lu gue mau ngisi apa Lu mau ya? gue kasih nomor Ahmad Dhani nggak, mau nggak? Wah, jangan. Mahal Nggak usah. bro. Oh, nggak usah. Ya kalau mau ada gue. Gue mau bawa session player yang dari Serang aja nggak sanggup. Gimana? Ya siapa tahu. Lu aneh. Brainstorming sama Ahmad atau Lale Limanino mau nggak? Mahal juga. Sama juga. Berarti rencana kapan mau kira-kira target lo deh? Kapan kira-kira? Tahun Si- ini, tahun ini. Tahun ini akhir tahun kali ya mungkin ya atau lebih cepat? Kayaknya sih sebelum akhir tahun lah keburu kayaknya. Insya Allah lah. Oke, berarti sebelum akhir tahun insya Allah ada album lo keluar. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini mau dengerin lagunya Haikal bisa banget lo di mana Kal? Di Spotify bisa cari nama gua aja Haikal Ramdan. Haikal Ramdan di Spotify atau bisa cek aja linknya di Instagram lo ada ya? Ada di bio. Apa Di bio. nama Instagram lo? Haikal Ramdan juga. @Haikal Ramdan tuh lo bisa lihat aja di situ ada linknya ke Spotify dia tuh untuk dengerin karya-karya dari Haikal. Terus nanti kalau misalkan bikin lagu inspirasi dari mana? Apakah dari Banyak sih banyak. cerita hidup lo sendiri atau Beberapa lagu gue yang udah keluar sih emang sourced by myself gitu ya, karena yang gue rasain banget kayak dari Ken Van Der You, lagi patah hati tulislah Every Long Day. Gue lagi tinggal sendirian waktu itu, nggak ada temen, nggak ada pasangan, ngablu sendirian. Gue tulis lah. Cuma makin sini akhirnya pas di album tuh gue ngarang aja. Jadi gue rencana gue bikin satu album, terus nanti gue bikin satu karakter orang gitu di dalam situ. Jadi album ini cerita tentang misalkan let's say namanya Johnny. Album ini tuh tentang si Johnny gitu. jadi semua lagu di situ istilahnya karangan fiksi lo tentang si Johnny ini gitu ya? Gitu. Oke. Jadi gue bikin karakter di dalam si album gitu. Menarik konsepnya. Tapi lo kalau bikin lagu biasa apa? Lagu dulu apa sih, nada dulu kah atau lirik dulu biasanya? Bareng gue. Bareng. Gue nggak bisa tuh kalau misalkan bikin chord dulu terus nanti nyampe rumah baru disesuaiin bikin lirik tuh, kayak gitu nggak bisa gue. Lo suka gini nggak kayak misalkan lagi di jalan, lagi naik mobil misalkan tiba-tiba nemu di otak tuh kayak nemu nada yang enak, lo rekam dulu di voice Iya, note voice gitu? note. Suka gitu juga? Iya, tapi biasanya gue sambil rekam voice note tuh di kepala gue udah ngebayangin chordnya mau kemana, terus pattern drumnya mau kayak gimana. Itu tuh gue udah mikirin sambil pas nadanya datang. Keburu lupa ya soalnya ya? Iya, mending direkam dulu. Kadang repot tuh, kadang kalau gue lagi naik motor juga lumayan repot tuh. Makanya berhenti dulu lah pinggir. Ya kan tiba-tiba lagi ada nada enak ya kan, berarti lampu merah tiba-tiba ada yang anak pangamen ya kan, keganggu lagi ntar ya kan, nanti maju dikit ada yang nawarin ini apa namanya apa, 1.000-2.000-nya nggak bakal rugi ya kan, tiba-tiba lagi enak ada apa, tiba-tiba ada yang nyamperin ngelap-ngelap kaca ya kan, padahal naik motor lo kan, kaca helmnya helmnya kan repot ya, minggir dulu mendingan gitu. Ya biasanya gue kayak gitu, biasanya gue minggir dulu, terus gue rekam, nanti nyampe rumah baru gue pikirin liriknya mau kemana, lagunya mau tentang apa ya gitu. Tapi kalau yang 4 awal itu masih tentang lo ya, yang 4 karya lo yang awal. 4 awal sih. Rumah yang sama tuh itu kalau nggak salah lagu yang lo keluarin waktu lo mau nikah ya maksudnya? Iya. Apa pas lagi nikah sih? Apa sebelum nikah? Pas nikah, married song gitu ya. Itu apa, tentang apa ceritanya? Ya itu sebenarnya isinya cuman doa doang, kayak gua sama lo hidup bareng, semoga aja whatever happen gitu di depan sana, mau ada gelombang segede apa, yang penting kita nanti pulangnya ke rumah yang sama terus gitu. Gombalan musisi itu, emang kacau gombalan musisi. Kan abang gua duluan yang bikin lagu tentang istrinya, namanya ditulis tuh. Ya itu gua terinspirasi. Abangnya nggak ada di sini ya guys, abangnya nggak ada di sini. Gak mau kalah gua. Wah, abang gua udah bikin lagu buat binian nih, bikin lagu gue. Tapi lo pernah nggak waktu SMA kan lo bisa main gitar nih, lo pernah nggak nembak pacar lo atau gebetan lo waktu Demi Allah main pernah gitar? gua, demi Allah pernah. Lagu apa yang lo pakai buat nembak pacar lo dulu? Mantan gua sebelum boleh. gua nikah sama gue ini. Lagu apa? Waktu gua nembak, gua bikin lagu. Burger Kill bukan? Penjara Batin bukan? Enggak, Bukan ya? Penjara Batin, karena gua ke penjara malah. Gua Apa-apa? bikin lagu, nama cewek gua anjing. Norak banget sih. Boleh disebutin nggak? Jangan lah. Waktu gue zaman ngeband, gue bikin lagu, namanya nama si cewek itu. Jadi pas gue nembak, posisinya nembaknya tuh gue lagi penyiaran serentak radio gitu sekarang. Oh, apa acara di radio gitu atau gimana maksudnya? Enggak, jadi gue promo aja. Oh, lo promo ke radio gitu? Ya, terus kayak suruh dengerin aja ya gitu. Anjay, boleh tuh. Tapi norak. Masih kalau dipikir sekarang, apa ya gue tuh ya? Masih inget gak? Masih inget nadanya, chordnya, liriknya? Masih banget lah, masih Bisa dong diganti sama nama bini lo yang sekarang? Enggak masuk.
Bini gue namanya ada pengucapannya ada 3 tuh. Kalau yang Kan dulu Nabila, 2. Kalau itu 2 yang Oh dulu. iya, nggak usah nama lengkap. Disingkat gitu ya. Nama panggilan ya. NB gitu. Iya. Nabila NB gitu. Terus ngomongin soal si live looping nih. Kan kayaknya apalagi lo solo. Alat yang dibawa kan banyak ya? Banyak. Itu lo kalau manggung bawa kru atau emang sendiri aja? Tergantung sih, kalau misalkan cuman reguleran doang, kadang gua nggak bawa kru juga, tapi kalau gua ada event pasti gua bawa kru. Kayak waktu pas gua ke tempat, kita sempat ketemu di yang di alun-alun. Ya, Dia hampir nggak jadi manggung karena manajernya Telat telat datang bawa alat. Aldi. Hampir nggak jadi manggung gitu. Terus lo kalau misalkan main di acara-acara kayak gitu ya kan biasanya kalau misalkan band apa namanya sih ininya nih apa sih tenaganya gitu ya lebih banyak ke penonton gitu ya, maksudnya kayak ada drummer ada apa yang bikin suasana lebih hidup. Kalau sendiri lo tantangannya apa? Waktu pas yang di alun kan panggungnya gede banget kan. Gimana cara lo nguasain panggung supaya si penonton tuh nggak jenuh melihat lo gitu tuh? Iya, jadi gua kan akhirnya gua ngakal-ngakalin aja ya, misalkan gua main live looping nih. Gua nggak ada drummer tapi gua butuh suara drum, otomatis gua bawa drum pad. Terus vokal karena gua nyanyi sendirian, terus gua butuh backing vokal sedangkan gua nggak bawa orang lagi. Gua pakai harmoni vokal lah, apalah gitu, efek-efekan lah gitu yang ada di bawah. Terus bass, misalnya gua butuh suara bass. Nah itu gue ngakal-ngakalin sebenarnya. Jadi gue beli octaver, biasanya kan octaver dipakai sama basis tuh. Biasanya kan untuk kalau misalkan mereka basis lagi solo tuh, dia nginjek octaver buat oktav tinggi kan. Gue iseng lah, gue niatnya emang beli aja dulu, coba beli. Octave gue turunin sama gue, kan dia di 12 tuh. Kalau dinaikin dia jadi oktav tinggi, gue turunin sama gue. Gue turunin pas gue mainin senar atasnya tuh, kok jadi suara bass gitar ya? Gue. Oh yaudah ini aja deh gitu. Akhirnya lu ngakal-ngakalin gitu ya? Ngakal-ngakalin, jadi gimana caranya supaya audio yang keluar tetap terdengar seperti ngeband gitu. Iya, Walaupun gue sendiri sama, sisanya sih paling bukan fluring sih, tapi ya apa ya sebutannya? Ya lebih ke ada beberapa part yang interaksi lah ya ke penonton. Iya, jadi gue nggak usah main gitar, gue ambil mic, gue keliling kayak gitu. Ya itu pakai CD pas saat lo nggak main gitar si looping lo yang bekerja kan suaranya kayak gitu. Ya, lo kalau misalkan teman-teman belum pernah nonton live-nya Haikal, bisa nggak sih di YouTube ada nggak sih lo? Ada yang rumah yang sama itu gue yang I Don't Wanna Be Yours, gue live di mendadak di Jakarta live di performance ya? Waktu yang di alun-alun nggak deh? Yang di alun-alun gue nggak bikin tuh. Nggak bikin ya, oke. Sama yang rumah yang sama itu live di Earhouse. Tuh, lo bisa nonton live-nya si Haikal tuh, karena waktu pas yang di gua nonton lo waktu di mana ya? Sebelum di alun-alun tuh di alun-alun juga sih yang unplug. Ingat nggak lo? Oh iya. Yang lo main sore menjelang maghrib. Iya. Ya, itu juga. Tapi kalau misalkan yang itu kan audiensnya duduk ya. Kalau yang di alun-alun kan yang lebih banyak yang penontonnya. berdiri semua gitu. Kalau waktu yang pertama kan penontonnya pada makan sosis. Betul. Karena itu pejabat-pejabat kebetulan sih. Ada pejabat nonton. Si mau singelong tuh kayaknya tuh. Si tahu tuh lagu gue yang pejabat kan, gue bingung juga nih gue. Tapi selama lo berkarir sebagai solois, panggung apa yang paling lo ingat atau yang paling lo nikmatin deh selama lo bersolo karir? Panggung yang gue nikmatin mungkin gue bisa bilang yang intimate kayak waktu gue di Earhouse, okay. Terus gue di mendadak di Pejaten di Jakarta Selatan. Karena kalau intimate gitu yang datang tuh udah pasti tahu gue. Iya betul. Emang pengen nonton lo gitu ya. Walaupun skalanya nggak banyak, tapi at least gue ngerasain energinya orang nyanyiin lagu gue gitu. Walaupun nggak semasif itu orangnya, misalkan kapasitas ruangan ini cuma cukup untuk 15 sampai 20 orang misalnya. Tapi gue cukup menikmati karena orang-orang yang datang situ tahu lagu gue gitu. Enak singelongnya ya. Iya, terus gue mau interaksinya juga gampang gitu karena dekat banget kan. Orang ada yang nggak berdiri juga masih ada yang duduk di depan muka gue banget gitu. Kalau misalkan gue bukan berarti gue nggak suka main di festival ya. Gue tetap menikmati karena crowdnya banyak banget yang gue nggak bisa ngeliat orang sampai ujung. Tapi ada momen dimana gue sempat mikir gitu loh, kayak ini penonton yang nonton nih sebenarnya emang senang ngelihat gue atau emang lagi nungguin Juicy Lucy nih beres gue gitu misalkan. Gitu. Betul. Gue kan pasti ada overthinking kayak gitu ya, karena begitu gue nyanyiin lagu gue mungkin ada yang beberapa yang pas di alun-alun gue kaget banget tuh. Gue rumah yang sama itu lagu baru. Gue nggak expect orang bakalan tahu lagu ini. Jadi gue announce aja lagu ini. Gue kasih tahu aja ke orang-orang.
tiba-tiba di depan gue tuh ada cowok-cowok pakai baju JKT48 sekitar berempat lah, mereka lah nyanyiin lagu yang sama di depan muka gue kayak gue pikir yang bakal denger lagu ini yang cewek-cewek gitu, gue mau nanti sama laki gue diginiin gitu. Tapi cewek-cewek juga ada di belakang, lo nggak ngeliat aja? Mungkin ya. Gua ada pasti di belakang. Gue nggak yang kelihatan kan di depannya. Betul. Itu cowok-cowok pakai baju JKT48, kelihatan pasar lo cowok-cowok ya berarti. Itu soalnya kerekam sama teman gue, teman gue ngerekam pakai handphone, kerekam suaranya, mereka sing along gitu, terus gue kayak, tapi thank you loh udah dengerin gitu. Oke, terus lu juga kan sekarang berarti reguleran juga ya? Atau ini doang? Kayak sesekali seminggu sekali gitu atau emang? Gue tetap ngambil sih reguleran karena bukannya gimana-gimana ya, tapi kalau gue mau hidup dari musik lah ya? Dari musik aja gitu. Kalau untuk ngandelin gue sebagai musisi yang di industri, kayaknya kota kita belum deh. Betul, karena di Serang nih atau Serang Cilegon lah sekitarnya, festival-festival yang besar yang emang ngasih fee yang cukup untuk musisi itu agak masih jarang ya. Makanya kenapa harus reguleran ya, lebih pasti duitnya kan. Iya, karena buat menunjang sehari-hari. Betul, atau wedding biasanya kalau ini ya. Tapi kalau wedding gue hampir jarang sih gue main solo. Pernah main solo beberapa kali tuh, beberapanya keluar gue malah. Kayak ada WO dari Tangerang lah, tiba-tiba ngontek gitu. Kalau di Serang tuh kehitung jari, kayaknya gue baru 2 kali kalau di Serang. Wedding ya, oke. Tapi kalau misalkan reguler kan biasanya ini ya, ada kayak request lagu gitu. Ya. Nah lu gimana nanggapinnya? Maksudnya apakah lu tetap bakal misalkan ada yang request tiba-tiba gue pengen lagu ini deh, Run misalkan gitu. Lu pasti bakal mainin juga? Atau lu punya banking lagu sendiri? Gue punya bank lagu gue sendiri, gue punya playlist gue sendiri. Sebenarnya itu bermulanya karena gue kan ngelihat teman-teman gue yang main reguleran tuh, gue cukup agak jenuh aja kalau misalkan bandnya banyak tapi setlistnya sama. Iya. Jadi gue coba beraniin diri untuk bikin setlist yang apa ya? Nggak mainstream? Dibilang nggak mainstream enggak sih, mainstream juga, tapi mungkin lebih ke gak terlalu overrated lah didengar gitu. Yang jarang orang bawain lah ya. Iya, yang jarang dibawain karena kan kayaknya kalau misalkan dari Senin sampai Minggu setiap hari orang bikin live musik, kalau misalkan tiap band lagunya sama kan kayaknya audiens bisa bosen juga ya. Berarti berharap tak berpisah tuh dicoret ya lo ya. Gue hampir nggak pernah sih bawain lagu. Karena banyak pasti dong itu. Udah bosen banget gue. Tapi kalau misalkan ada yang request kayak gitu, biasanya gue bawain aja. Biasanya kalau emang nggak pernah gue bawain, gue lumayan mikir dulu tuh. Beberapa menit sebelum mulai gue mikir kayak ini lagu mau dibikin gimana ya. Ya udah deh gitu. Top 5 deh, top 5 lagu yang suka lo bawain reguler yang tadi lo bilang bukan anti mainstream yang jarang orang bawain deh, top 5 versi lo. Kalau reguler lo bawain tuh apa aja? Gue bisa playlistnya ganti-ganti lagi. Apa tuh? Top 5 deh yang paling lo favorit deh. Yang favorit gue ya. Shape of You ya. Shape of You ya udah pasti. Karena kan udah ada versi live loopingnya versi Ed Sheeran kan, gampang jadi gua nggak perlu. Apa Adep satu? Satu itu. Selain John Mayer. Selain John Mayer. Iya kan. Berat nih. Lo kan bawain itu biasa. Itu Shape of You udah pasti. Terus kayaknya lagu-lagu Maroon 5 lah, Sugar gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Indo ada. Gue kemarin tuh Indo tuh awalnya gara-gara ada yang request anugerah terindah yang pernah aku miliki. Silon Seven. Cuma kayaknya gue kosong banget kalau gue. Dia kan itu ya akustik doang kan? Iya, akhirnya gue bikin reggae waktu itu. Bawain reggae. Ya, gue bikin reggae. Terus kan gue pakai drum pad tuh, gue isi kayak perkusi, suara gendang kayak gitu. Gue bikin reggae, enak ya ternyata. Itu jadi favorit gue tuh. Oke, anugerah terindah. 3, 2 lagi. Sama Foster the People, Pump Up Kicks. Oke. Itu gue suka. Apa lagi ya? Sekarang gue lagi sering setiap reguleran pasti lagu itu gue bawain itu Happy dari Pharrell Williams. Oke, berarti yang pertama. Yang itu apa film Despicable Me. Despicable Me. Minions. Lagi aja. Tadi satu Shape of You. Terus tadi Sugar terus Anugerah Terindah. Pump Up Kicks sama Happy. Oke, 5 itu. Kalau request ada nggak request yang paling menurut lo paling kayak asing banget lagu ini? Gue nggak tahu lagi lagu ini.
Ada nggak? Pernah nggak? Yang paling asing tuh malah lagu-lagu yang sebenarnya lagi hype aja. Di TikTok gitu ya? Kayak Mahalini, Lyodra gitu. Gue malah asing sama lagu kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ada yang request lu bawain nggak? Ya mau gak mau gue bawain. Cuma lagu Kan lu itu nggak tahu lagunya tapi gimana? lagu itu tuh bukan asing. Gue tahu. Jarang dengerin. Gue tahu karena nggak diulik. Karena sering denger di TikTok Iya, itu. sepotong-sepotong ya. Sepotong-sepotong. Jadi kadang bagannya terserah gue, kan gue main sendiri. Gak ada tanggung jawab sama band ya kan. Minum dulu. Oh iya minum dulu. Nah, ini ada gelas dari Curvatex nih. Ini gelas Kidal yang di gua nih. Ah, kok gelas Kidal? Tadi dari bawain sih, tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya kan sama aja ya? Enggak, beda. Ini kalau gua gelas Kidal. Ini kalau kayak ke tangan kanan nggak bisa. Tuh. Oh, susah. Nggak bisa, minumnya. tangan kiri minumnya tuh. Susah, Bu. Tepuk tangan dulu. Keren. Gua kepikiran. Lo kalau lo? Gua kadal. Lo kelas kadal. Lo kidal. Betul. Gua kelas kadal. kidal, Karena kadal. kanan dari lahir. Kanan dari lahir. Lo kidal, kiri dari lahir. Yoi. Gua kadal ya, gua kadal. Minum dulu, guys. Buat yang belum tahu, kayaknya tahu semua deh kayaknya. Lo doang kayaknya nggak tahu kal. Gua doang kayaknya enggak tahu. Lo tahu cuanki tahu nggak cuanki kepanjangannya? Cuanki apa tuh gua? Cari uang jalan kaki. Cari uang jalan Iya. kaki. Somai. Nggak ada. Nggak ada. Cuanki doang yang gue baru tahu. Gitu doang. Nanti gue cari lagi, ntar gue cari lagi ya. Tenang aja. Ntar gue cari lagi, tenang. Tapi kan kalau ngomongin soal musik ya, lo sebagai musisi, menurut lo hidup sebagai musisi tuh bisa nggak? Maksudnya sebagai musisi full time musisi, lo full time musisi jatuhnya kan? Full time musisi gue. Menurut lo bisa nggak buat hidup? Bisa, alhamdulillahnya gue hidup sekarang. Dari musik ini ya? Bisa banget sebenarnya. Gimana input output lo aja sih. Maksudnya sekarang kan lo hidup di era lo main musik, lo udah ada paymentnya di situ. Iya, betul. Bukan lagi tentang ngeluarin duit doang. Kalau misalkan pengaturan dalam input output duit lo bener, kayaknya lo bakal hidup deh. Gimana manajemen uang aja ya? Iya. Kalaupun lo kerja di kantoran gitu, gua sekarang lagi di tahap gua pernah kerja di pabrik dulu. Menurut gua dulu penghasilan gua waktu gua masih kerja di pabrik itu udah termasuk gede ketimbang teman-teman gua yang kerja di pabrik lain, karena dulu di tempat gua kerja gajinya udah bukan UMR lagi tapi sektor 1 waktu itu. Tapi gua pikir-pikir gua malah lebih gampang nabung ke sekarang, gua lebih happy juga ya. Dan hitungannya malah gua ngerasa kayak kerja lebih sebentar tapi Bayarannya lebih gede ya, betul, daripada gue waktu dulu gue kerja 8 jam. Bukan berarti kerja di perusahaan itu jelek ya, betul, tapi kayaknya di gua works gitu. Ada jalannya masing-masing lah ya. Betul. Tapi emang betul kalau misalkan kerjaan-kerjaan freelance gini tuh jam kerja lebih dikit dan pemasukan lebih besar biasanya. Iya, yang gitu. penting lo gas terus aja, maksudnya gas terus aja cari kerjaan terus. Iya betul. Nggak apa-apa, tapi lo kalau misalkan teman-teman sini mau pilih sebagai freelance musisi kah atau penyiar radio atau apapun itu, ya nggak masalah juga. Tapi ya lo harus struggle dengan pilihan lo. Kayak misalkan musisi, kalau misalkan lo kerja di kantor kan gaji lo udah jelas sebulan segini, kerjaan lo udah jelas. Tapi kalau misalkan kayak musisi atau freelance yang lain kan, lo harus cari kerjaan lo sendiri kan. Maksudnya lo harus cari panggung lo sendiri gitu kan. Gimana? Karena gue takut blunder juga ngomong kayak gini, nanti orang mikirnya oh gue mau jadi musisi aja. Iya betul. Takut orang aja bisa nih hidup. Takut ada yang tersinggung kayak gue kerja kantoran settle kok, ya nggak apa-apa juga, pilihan masing-masing. Lebih ke ini works di gua, tapi kalau di lo gua nggak tahu. Betul. Gimana struggle-nya lo juga? Mungkin soalnya gua ngalamin waktu baru resign dari pabrik, gua pengen main musik aja. Tiba-tiba pandemi, gua nggak ada kerjaan sama sekali. Blunder kan? Betul. Abis itu pandemi beres, gua mulai ngikut-ngikut sama band-band teman-teman gua. Gua ngalamin yang kayak manggung seminggu cuma 2 kali atau 3 kali, gue dibayar gocap semalam pernah. Maksudnya nggak bisa buat hidup kalau kayak gitu. Iya betul. Sama sekali nggak bisa buat hidup sama sekali. Tapi kan gue sabar-sabarin aja gitu tuh. Betul. Lo harus nemuin jalannya kan, maksudnya. Iya. Gimana si musik ini bisa menghasilkan uang buat lo hidup gitu kan? Iya, maksudnya ini kan bukan di gue doang ya, banyak. Maksudnya ya si Ijal aja yang maksudnya ada gue si Ijal juga hidup kok dia. Iya. Hidup dari main musik doang, betul, sama kayak gue gitu. Maksudnya yang lain juga bisa kok hidup, bukan gue doang gitu tuh. Yang lain di Serang banyak banget yang hidupnya bener-bener full time jadi musisi gitu tuh. Cuma kalau misalkan lo sekarang lagi kerja di perusahaan terus tiba-tiba gue mau jadi musisi doang, gue nggak mau nyuruh lo buat di situ karena takutnya takut blunder juga. Belum tentu works di lo juga. Kalau misalkan lo udah punya jabatan di perusahaan ya
Ya pertahankan aja hobi lo sebagai musisi. Go for it gitu. Iya, kalau musisi emang- sebagai hobi aja gitu bisa Iya. juga. Iya betul. Tapi waktu pas lo resign dari kantor, secara waktu itu lo udah bisa dibilang settle lah ya, di situ udah gajinya udah oke ya kan. Lo terus resign dari kantor. Tanggapan keluarga lo gimana tuh? Orang tua lo apakah kayak janganlah udah. Chaos itu, gue chaos banget, Itu gue sampai ditinggal nikah akhirnya. Oh iya. Iya. Sama si yang tadi lo bikin lagu. Iya. Oh. Lagunya masih ada. Tapi masih gue ada. udah tinggal merit. Sial. Parah, lagunya udah direkam di Cubase ada tuh tinggal. Di SoundCloud, Di masih SoundCloud tuh ada lagunya. Tinggal di Gak post. usah kayak gitu, Dit. Lo tahu, lo saksinya di dalam ruangan ini cuma lo yang tahu. Akhirnya dia nikah. Sekarang udah nikah dia. Udah nikah, udah punya anak juga. Wah, kacau. Dia duluan. Gak apa-apa, tapi hikmahnya adalah mantan lo gak bisa nonton konser. Karena gak tiketnya Iya, gratis. iya kan kalau manggung enak. Udah gratis nonton di samping panggung ya kan? Ya kan? Di backstage ya. Di backstage naik. samping panggung enak kan? Gak usah di belakang-belakang lo nge-zoom ya kan? Gak usah, samping udah langsung ketemu artis tuh enak kan kayak gitu. Gue udah ketemu lagi. Sama siapa? Oh mantan lo? Waktu lagi manggung yang pertama kali itu, yang waktu sama Derek gue main sore-sore. Yang Dere tuh yang di mana ya? Lupa gua. Jalan alun, yang pertama itu. Oh, yang itu yang Yang duduk-duduk. yang itu. Ramadan ya? Ramadan. Ah. Itu gue ketemu, gue lagi manggung. Oh, Gue pernah nggak lihat aja. yoi, so cool gitu ya. Yoi. Lebih malu gue. Anjir, gue udah dilepeh bro. Masa gue nyapa ya kan? Tapi saat itu kan lu manggung banyak yang nonton. Lu bisa kayak gua nih sekarang nyampe di sini, Bro, Iya, gitu. walaupun sambil makan sosis. Gue kan puasa nggak boleh. Oh iya, puasa ya. Gue di sini sekarang, Bro. Nih, orang-orang nontonin gua. Ya, lu bisa pamer dong, yoi kan. Itu. Lu lempar mic ke penonton singelong, yoi. Ya kan? Lumayan. Yoi. Ya 3-4 orang lah. Enggak lah, Yang singelong. waktu itu banyak, kan? Yang singelong maksud gue. Banyak lah waktu itu. Nah, itu. Karena teman-teman kalau misalkan mau invite lo nih buat di festival mereka mungkin atau kayak di wedding mereka atau di acara-acara mereka bisa kemana Kal? Ada kontak manajemennya atau di mana? Kontak personnya juga sih di bio. Di Instagram lo ya? Di Instagram. Tuh, Biasanya Haikal Ramdan. dari Instagram nanti di direct langsung ke nomor telepon. Oke, lo kalau misalkan buat acara-acara festival gitu yang gede-gede gitu lo nyiapin riders nggak? Sebenarnya gue tuh nggak tahu ya kalau misalkan gue tuh lebih mentingin untuk technical gue. Oke, Kan apa? ada Buat routing alat lo gitu ya? Kan biasanya ada technical riders, ada hospitality. betul. Hospitality itu buat gue nggak penting-penting banget sih kalau Yang menurut penting gua. air mineral kali ya? Air mineral, anduk udah lah. Anduk. Gitu. Sisanya kayaknya nggak disediain juga nggak apa-apa deh kalau gue gitu. Kalau gue ya, gue masih di tahap itu sih. Walaupun banyak yang bilang nggak bisa, ini harus disediain kayak gini. Yang penting lo buat menunjang performance lo aja ya? Gue sampai di tahap udah dibikinin hospitality riders terus pas datang di backstage nggak ada, ya udah aja gitu kan. Kan banyak yang teman-teman gue yang lain kayak ini kenapa nggak ada, ini kenapa nggak ada. Gue sih kayaknya ya udah orang di backstage gue cuma ngerokok sama minum air putih paling. Kadang kopi gue bawa sendiri. Selera juga kan kadang. Betul. Karena gue bikin di rumah kadang. Kopinya? Iya. Langsung bawa ke sana ya? Ya gue brewing dulu di rumah, gue masukin tumbler, gue berangkat lah ke sana. Beda berarti lu sama gue kalau nge-MC gue harus ada riders gue tuh biasa kalau gue nge-MC ini harus ada Ebel Cobra. Ebel Cobra. Sama Buat Dustin ngibur. Tiffany. Buat ngibur lo, biar mood nge-MC-nya. Orang riders kan makanan, kalau gue harus ada Ebel Cobra sama Harus ada Ebel Dustin. Cobra. Iya. Boleh, biar ngobrol, biar lancar. Iya, kadang kalau misalkan gue lagi kayak bete banget, Raisa kali datang gitu. Gue kayaknya Makanya gue gak pernah MC sampai sekarang. Karena itu gak mau pada ridersnya itu. Repot. Mahalan riders ya. Gue kalau hospitality nggak terlalu mentingin sih. Yang penting taktikal ya buat alt Iya, biar karena kalau bagus. technical kan itu menunjang di atas panggung. Betul. Ya. Kalau misalkan nggak ada, gue bingung juga tuh. Gue soalnya pernah tuh ada. Aduh ini jadi gosip nih tapi. Gak apa-apa kita biar rame. Ini buat potongan TikTok ntar. Adalah satu IO di sini. Minta gue manggung. Gue tuh udah dinego sedemikian rupa lah sama dia. Udah nego sampai titik yang gue rasa kayak ini udah mentok deh kayaknya. Udah segini aja kalau misalkan nggak mau nggak apa-apa. Akhirnya dia ngeyahin. Gue akhirnya ngirim file gitu kan. Gue ngirimin PDF buat isinya riders gitu kan. Nah sebenarnya padahal gue udah ngeliat acaranya kayaknya nggak besar tapi kayaknya ngelihat komunikasi dengan orang IO-nya kayaknya nggak memungkinkan kalau gue ngirim hospitality riders. Akhirnya gue kirim technical aja. Technical, oke. Lo tau jawabannya apa? Jawabannya repot amat sih, lo nya artis tah digituin gue. Sumpah.
Itu keadaannya orang yang kontekan sama lo tuh temen atau emang Enggak kenal. bukan emang beneran emang ngontek gitu ya? Iya, gue gak kenal, tapi dia bilang kenal gue, tapi gue lihat mukanya, gue enggak, sama sekali gue gak pernah Terus komunikasi. lo balas apa kayak gitu? Kenapa? Balas apa lo pas dia bilang gitu? Dibaca aja dulu mas, gue bilang. Itu kan cuma teknikal maksudnya, yang emang, sebenarnya gini ya, kalau misalkan teknikal, kalau lo nggak paham, ya lo kasih ke vendor sound aja. Iya betul. Lo bilang aja, mas ini kebutuhannya begini-begini. Tapi emang gitu biasa sih emang. Beres, gak mungkin Iya. orang IO yang nyariin kan? Masa Iya. iya sih dia yang nyariin kabel, dia yang nyariin. Pasti LO tuh semua pasti koordinasinya ke ya orang sound pasti karena yang ngerti orang soundnya. Iya. Dan orang sound setahu gue setiap gue di event orang sound nggak pernah nolak kayak misalkan mau itu lokal mau itu artis Iya. nasional nggak pernah nolak kayak ini nggak ada kayaknya enggak deh. Enggak, gua nggak tetap pernah. disediain pasti sama Gua orang. ketemu vendor sound selalu ada tuh Pasti yang sediain minta. pasti. Cuma kan maksudnya kalau emang lo nggak paham sama isinya ya lo buka lo kirim aja ke vendor sound. Kayaknya nggak etis deh kalau lo Betul. harus jawab. Kayaknya iya sebagai apalagi lo mewakili event ya, mewakili acara lo ngebalas gitu ke artis lo lah ya. Lo kan dan performance itu Kayaknya event nggak- dari brand yang besar lagi di Serang. di Serang. Gua nggak itu? Nggak ada. Oh, kalau ada gua ketahuan langsung ya. Kalau langsung ketahuan. Tapi emang bener gak ada. Nggak ada ya. Emang bener gak ada. Gue cukup kaget aja jawabannya kayak gitu. Walaupun gue nggak ngeramein Kayaknya juga. gua tahu Akhirnya gue nih. ramein di sini. Kayaknya gua tahu dah. Ramein Siapa kau? Iwanya My time, it's my time to say that. Gua tahu lagi acaranya. Hah? Acaranya gua tahu. Serius? Yang di taman bukan? Bukan sih. Oh bukan, waktu itu salah berarti bukan nih. Oh, nggak Salah deh, salah. Kalau nggak salah waktu itu kayak gue lupa deh di mana, apa di kampus atau gue lupa deh pokoknya ini. Dan itu salah satu event brand besar, gue kaget aja kalau misalkan kok IO-nya komunikasinya gini. Iya, betul. Padahal ini kan Sebenarnya kalaupun mungkin lo tidak bisa menyediakan asal komunikasinya baik sih nggak masalah ya. iya. Yang penting komunikasinya baik lah gitu. Cuma ya gue yakin sih kalau misalkan lo kirim ke vendor sound pasti ada. Technical gue itu list yang sebenarnya pasti ada. Gue ngirim itu cuman untuk reminder aja. Kalau misalkan gue butuhnya ini. Ya, dan juga mempermudah saat lo cek sound atau ntar ini juga udah jadi ada nanti gitu. kan kru sono udah nyiapin Iya, kayak nggak nunggu-nunggu ya. nggak nunggu-nunggu nggak nyari-nyari lagi gitu tuh. Routingnya udah gue kasih tahu. Maksudnya ya lo kirim aja ke vendor sound lu gitu tuh maksudnya nggak perlu kayak gitulah. Soalnya list gue itu yang udah pasti disediain sama vendor udah pasti. Nggak mungkin ada acara besar yang pakai rigging gede gitu. Terus list technical gue nggak ada tuh nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti ada. Pasti ada. Pasti orang sound ada. Tinggal gimana si ya IO LO dari artisnya itu yang mau atau enggak nyarinya gitu atau komunikasi dengan si orang soundnya gitu ya. Oke, teman-teman nih. Sudah seru banget ngobrol sama Haikal, tapi sebelum kita lanjut, gue mau kasih tau tuh kalau misalkan teman-teman bisa banget beli kaos yang ada di paket si Haikal nih, Brigata. Yoi, lo bisa cek aja di Instagramnya @brigata atau yang kayak punya gue juga ada nih worksheetnya dari Brigata. Lo bisa cek Instagramnya @brigata atau di Shopee udah ada belum, Bang? Ada di Shopee, cari aja Brigata ya, bener. Brigata Indonesia, cari di Shopee tuh. Ada ini, terus ada juga jersey-jersey nih. Brigata, lo tau Brigata nggak? Dia tuh satu grup sama si Arfi. Si Arfi itu adalah aparel dari klub kebanggaan Kota Serang, Perserang. Yoi ini. ada jersey-nya Wow, tuh. gokil. Oh, jadi ini adalah salah satu sponsornya juga aparel resmi dari Perserang tuh. Lo bisa beli juga tuh teman-teman di Wah Instagram. keren atau nih di desainnya, jersey-nya nih yang biru nih keren nih. Shopee. Yoi, kode-kode aja lo kalau. Salah. Gua kan perserang banget Yoi. gue. Oh ini bisa beli yang kayak Haikal nih ada di Shopee-nya atau bisa lihat di Instagramnya aja di Brigata Indonesia. Thank you lo by the way, tadi gue pas datang ke sini gue sebenarnya nggak pakai baju ini kan, terus baju gue basah kena cuda pocong. Sampai sini terus gue langsung kayak ini Cuda pocong. Nih Mas Haikal langsung pakai baju ini gue. Thank you buat Brigata. Yoi. Thank you. Gue kasih banget. Tapi lo kalau di panggung suka ini nggak kayak lempar-lempar jokes gitu atau apa ya kayak interaksi untuk penonton ada andalannya nggak? Andalan sih nggak ada ya. Paling gue itu ngejok soal gue ditinggal merit aja. Oh gitu. Dan itu sering diulang-ulang. Ada salah satu vendor sound tuh Hah? si lupa Siapa? lagi gue namanya. Itulah. Hah? Pokoknya setiap gue ngejokes itu kebetulan dia kenal juga sama orang-orang. Si mantan lo? Jadi dia ngeledekin gue mulu. Itu mulu perasaan yang dilempar. Ya maksudnya gimmick gue belum dapat lagi gitu. Iya, betul. Ini jokes tuh. andalan sama gue juga kalau nge-MC juga pasti itu terus. Nih kayak ini udah berapa kali diulang tadi jokes ini. Oh, ternyata. Tamu-tamu sebelum lu udah gue pakai terus.
Oke, Kal, kedepannya rencana lo apa? Ada kegiatan apakah atau lo bakal ada project apa kedepannya? Boleh di-share ke teman-teman di sini. Project sih gue cuma Paling dari deket doang. deh, paling deket. Paling deket sih single satu lagi. Single yang kelima berarti ya. Single kelima baru ngalbum. Kira-kira berapa bulan apa bakal keluar tuh single kelima? Kayak lo? habis lebaran sih. Habis lebaran ya. Kayaknya nggak Boleh mungkin. dibocorin sedikit ceritain tentang apa? Lebih ke tentang lu kalau mau karena kan waktu itu gue awal-awal main musik sempat ngalamin yang kayak lu Frustasi. nggak bakalan lu hidup di musik segala macem, nggak bakal jelas lu main musik segala macem. Cuma kalau misalkan lo mau ngejatuhin gue sih ya nggak apa-apa aja, soalnya hati gue lebih besar daripada badan gue. Anjay, keren. Karena di liriknya ada itu, gue spill sekarang aja di liriknya ada "'Cause I know my heart bigger than my body". Yoi, bahasa Inggris tuh ya. Yoi. Yoi, tuh kita tunggu single terbaru dari Haikal nanti setelah lebaran. Lo bisa sekali lagi boleh dikasih tahu dong kalau mau denger lagu lo di mana? Kalau mau dengerin lagu gue bisa di Spotify apa musik dan lainnya, bisa searching nama gue aja Haikal Ramdan. Kalau misalkan rada mager lo kan pasti bukanya Instagram dulu Ya. tuh. Searching Instagram gue Haikal Ramdan, ketik follow, lalu ada linknya di bio. Ya ada tuh, langsung aja bisa mampir situ. Dan terakhir deh, lo ada ini nggak wishlist untuk bisa kolaborasi dengan artis siapa aja boleh? Mau satu luar, satu lokal. Wishlist aja ini kan hayalan-hayalan kita aja boleh. Wishlist. Kalau wishlist gue, aduh, belum kebayang lagi gue. Tapi yang, Satu deh ya. yang paling Satu luar, pasti satu kalau lokal. misalkan gue nggak tahu mau nyebut siapa, tapi gue pengen banget kolaborasinya sama band. Tapi belum tahu siapanya ya? Belum tahu siapa. Tapi oke. pengen banget gue punya kolaborasi satu lagu yang emang bareng sama band. Oke. Bukan sama Luar, solo lokal? lagi. Luar lokal bebas lah. Bebas, yang penting band ya? Sedapatnya aja gitu. Oke, nanti kita doakan semoga Haikal bisa kolaborasi sama Queen ya, sama Queen. Sama Amin, amin. Queen. Kita Nggak ada semua. kita Kebetulan Edo nggak ada. Tensei, kita Edo Tensei itu si Freddie Mercury. Sama band AA katanya, mau nggak mau band AA? Hah? Sama band AA. Oh iya band AA. Masalahnya itu mah semua personelnya jago-jago, gua jelek sendirian nanti gua. Gua mau nanti ikut dong kalau kolaborasi ya, gue ikut. Ngapain tuh? Itu main apa yang pukul timbal dong. Sama orkes dangdut tuh ada sama gue nanti ya. Ada gecerekan Iya, kecelakaan boleh deh. Oke, thank you Haikal sudah datang ke Kurvatek Podcast. Sukses buat semuanya. Amin, Ditunggu single dan juga album terbarunya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk follow, like, subscribe, share kalau misalkan video ini udah tayang nanti, dan jangan lupa potongannya lo bisa share ke Instastory lo, tag juga ke Kurvatek dan juga ke Haikal Ramdan. Oke, thank you Haikal udah mampir di sini. Thank you. Sampai jumpa lagi di Kurvatek Podcast. Aha!